Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Yulita, absen 5 dari 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 daur biokimia. Daur biokimia sendiri adalah siklus senyawa kimia atau unsur tertentu yang mengalir menuju komponen biotik makhluk hidup dan berasal dari komponen abiotik benda mati. Siklus tersebut nantinya akan kembali lagi pada komponen abiotik. Siklus biokimia ini melibatkan unsur organisme dan reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. 1. Daur air. Daur air atau siklus hidrologi adalah siklus perputaran air yang terus-menerus tanpa berhenti selama bumi masih ada, mulai dari daratan hingga menjadi awan, kemudian menjadi hujan dan turun lagi ke bumi. Daur air biasa juga disebut dengan daur hidrologi atau siklus hidrologi. Proses ini mengubah air yang kotor menjadi bersih lagi. Itu sebabnya kita perlu khawatir kehabisan air, apalagi air bersih. Daur air bermanfaat sebagai berikut. 1. Biosfer bumi menjadi seimbang. 2. Mengatur suhu lingkungan. 3. Mengatur perubahan cuaca. 4. Untuk menciptakan hujan. Daur air merupakan siklus pergerakan air yang melalui 3 fase, yaitu gas, cair, padat. Siklus ini berada di dalam 4 lapisan bumi, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Dalam satu kali siklus daur air, melalui 7 tahap proses yang berjalan terus-menerus secara sistematis. Inilah penjelasan melalui ketujuh proses tersebut. 1. Proses evaporasi. Daur hidrologi diawali dari proses evaporasi. Pada tahap ini, air yang ada di dalam permukaan bumi menguap, yang diakibatkan karena adanya energi panas dari pancaran sinar matahari ke bumi. Air yang berada di dalam, baik yang di tanah, sungai, danau, laut, dan lain-lain, akan berubah menjadi uap dan naik menuju atmosfer. Laju evaporasi tergantung dari besarnya energi panas dari matahari. Laju evaporasi akan semakin besar jika energi panas dari sinar matahari yang terpancar ke bumi semakin besar. 2. Proses transpirasi. Proses transpirasi merupakan proses di mana jaringan tumbuhan mengalami penguapan. Air diserap oleh akar, kemudian air didorong ke daun untuk proses fotosintesis. Air yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu selanjutnya dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata sebagai uap air. 3. Proses sublimasi. Sublimasi merupakan proses es berubah menjadi uap tanpa melalui proses cair. Pada proses daur air ini yang mengalami tahap sublimasi adalah es kutub atau di puncak gunung. Yang menjadi sumber utama dari tahap sublimasi ini adalah lapisan kutub utara, kutub selatan, dan es di pegunungan. Proses sublimasi lebih lambat dari proses penguapan. 4. Proses kondensasi. Dalam tahap kondensasi adalah di mana air di seluruh permukaan bumi telah berupa uap air yang kemudian naik menuju lapisan atmosfer. Uap air tersebut akan berubah menjadi partikel es yang memiliki ukuran sangat kecil pada ketinggian tertentu. Proses perubahan tersebut dipengaruhi oleh suhu udara yang rendah pada titik ketinggian tersebut. Partikel-partikel es tersebut akan mendekat satu sama lain untuk bergabung kemudian membentuk awan dan kabut langit. 5. Proses pengendapan. Proses pengendapan atau presipitasi merupakan proses turunnya hujan. Awan yang terbentuk pada tahap kondensasi turun ke bumi berupa hujan karena mengalami perubahan suhu atau angin panas. Ada jenis-jenis hujan yang turun ke bumi. Hal ini dipengaruhi oleh suhu yang ada pada tahap daur air kali ini. Jika suhu sangat rendah, misalnya 0 derajat, maka awan tersebut akan berubah menjadi hujan salju atau hujan es. Pada proses pengendapan atau prestisipasi inilah air kembali masuk ke lapisan litosfer bumi. 6. Proses limpasan. Pada tahap limpasan atau runoff ini, air mengalir dan berpindah di atas permukaan bumi. Pergerakan air mulai dari permukaan bumi yang lebih tinggi ke permukaan bumi yang lebih rendah. Proses limpasan ini melalui saluran-saluran seperti sungai dan got. Selanjutnya masuk ke danau, laut, dan samudra.
Pada siklus hidrologi yang ini, air masuk kembali ke lapisan hidrosfer. 7. Proses infiltrasi. Tidak semua air hujan yang telah sampai ke bumi berlanjut ke tahap limpasan. Sebagian air dari hujan akan meresap ke dalam tanah. Air akan merembas melalui tanah dan menjadi air tanah. Air itulah yang disebut dengan air infiltrasi. Ketujuh proses itulah yang dinamakan daur air atau daur hidrologi atau siklus hidrologi. Tahap tersebut akan terus terjadi secara sistematis tanpa adanya daur air akan menjadi penyebaran air tidak merata. 2. Siklus karbon. Siklus karbon adalah proses pergerakan karbon dari suatu area ke area lainnya. Karbon memiliki peran penting bagi kehidupan ekosistem di bumi. CO2 yang terkandung dalam atmosfer dan larut dalam air membentuk persediaan sumber. C. Organik berasal dari fotosintesis, terutama oleh tanaman hijau yang mengekstrak C dari cadangan batuan arang ini tercampur ke dalam molekul organik kompleks sebagai sari bahan untuk hidup. Karbon adalah unsur alami yang ada di bumi dan selalu melakukan siklus yang terjadi dari waktu ke waktu. Di atmosfer terdapat kandungan CO2 sebanyak 0,03%. Sumber CO2 di udara berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara, dan asap pabrik. Meskipun karbon merupakan unsur yang sangat langka dalam sektor bumi yang tidak hidup di dalam benda hidup terdapat 18%. Kemampuan saling mengikat pada atom-atom karbon merupakan dasar untuk keberagaman molekular dan ukuran molekular dan tanpa tidak akan ada. Selain pada bahan organik, karbon sebagai gas karbon dioksida dan sebagai batuan karbonat atau koral yang sangat membutuhkan senyawa hijau yang dapat menetralkannya. Pada umumnya, karbon ditemui berupa hasil pembakaran dari dalam tubuh makhluk hidup, dan hal ini biasanya diseimbangkan dengan adanya tumbuhan hijau sebagai perompak karbon menjadi oksigen. Pembentuk siklus karbon menjadi oksigen sebagai pembentuk siklus karbon itu sendiri. 3. Siklus daur belerang atau sulfur. Salah satu dari siklus biokimia selain siklus fosfor, siklus nitrogen, siklus air, serta siklus karbon dan oksigen adalah siklus atau daur belerang. Siklus oksida yang berubah dari hidrogen sulfida yang selanjutnya menjadi sulfat serta berubah kembali menjadi hidrogen sulfida merupakan urutan terjadinya siklus atau daur belerang. Proses terjadinya siklus sulfur atau daur belerang. Sumber air panas yang mempunyai kandungan belerang, aktivitas gunung api, dan dari penggunaan suatu bahan bakar fosil ikut berperan dalam pelepasan sulfur dalam bentuk gas SO2 ke atmosfer. Kemudian gas-gas dari SO2 yang sudah ada di udara selanjutnya mengalami proses oksida yang dapat berubah menjadi gas sulfat atau SO4. Terjadinya pembusukan dari berbagai bahan organik yang melibatkan peran mikroorganisme juga dapat menghasilkan belerang yang dapat masuk ke dalam tanah seperti H2S ataupun yang terbang ke atmosfer dalam bentuk gas. Beberapa mikroorganisme yang bisa berubah bentuk protein yang berasal dari bahan organik menjadi senyawa H2S dalam proses pembusukan seperti Escherichia sp, Neurospora sp, Proteus sp, serta Aspergillus sp. Sedangkan mikroorganisme seperti Vibrio, Desulfuricans, Desulfovibrio, serta Aerobacter merupakan organisme pengurai yang dapat mengubah bahan organik seperti karbohidrat menjadi H2 serta nyawa-nyawa yang lain. Di dalam atmosfer terdapat gas H2S yang dapat mengalami fase oksidasi sehingga berubah menjadi SO4 atau gas sulfat. Selanjutnya, gas ini bersama air hujan atau dalam fase
presipitasi akan kembali ke permukaan bumi. Apabila di udara terdapat kandungan gas sulfat yang kadarnya cukup tinggi sehingga dapat mengakibatkan masalah untuk lingkungan sebab dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam, yang mana hujan asam ini adalah suatu bentuk dampak buruk dari terjadinya polusi udara serta polusi air. Unsur tunggal seperti sulfur dihasilkan dari gas H2S yang mengalami fase reduksi di dalam tanah. Unsur tunggal tersebut selanjutnya akan memasuki suatu fase oksidasi yang mana terjadinya hal tersebut dibantu oleh bakteri Thiobacillus thiooxidans serta Thiobacillus denitrificans menjadi SO4. 4. Siklus fosfor. Siklus fosfor adalah proses perputaran fosfor di alam yang berjalan lambat dengan melibatkan 5 tahapan. Fosfor adalah unsur yang dapat ditemukan dalam beberapa bentuk senyawa dalam air, tanah, dan sedimen. Fosfor merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman dan juga hewan. Fosfor memiliki peran penting dalam perkembangan sel dan merupakan komponen kunci dari molekul yang menyimpan energi seperti adenosine triphosphate atau ATP, deoksiribonukleik acid atau DNA, dan lipid. Berikut ini artikel pembahasan siklus fosfor yang akan dijelaskan secara lengkap. 1. Pelapukan batuan. Karena sumber utama fosfor ditemukan dalam batuan, langkah pertama dari siklus fosfor melibatkan ekstraksi fosfor dari pelapukan oleh bebatuan. Peristiwa cuaca seperti hujan dan erosi mengakibatkan sebagian fosfor berpindah dan bercampur ke dalam tanah. Batuan ketika bersentuhan dengan air hujan akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya dari waktu ke waktu. Penyerapan oleh tanah dan hewan setelah fosfat berada di dalam tanah. Kemudian tahap selanjutnya, tanaman, jamur, dan mikroorganisme di sekitar mampu menyerap fosfor ke dalam tubuh. Tanaman ini nantinya juga memungkinkan untuk dikonsumsi oleh hewan herbivora. Beberapa hewan herbivora kemungkinan mati dimakan oleh hewan karnivora. Kembali ke lingkungan melalui dekomposisi yang dilakukan oleh dekomposer. Fosfat kemudian masuk ke dalam molekul organik seperti DNA, dan ketika tumbuhan atau hewan mati kemudian membusuk, maka fosfat organik dan akan dikembalikan ke tanah melalui dekomposisi yang dilakukan oleh mikroba. 4. Bakteri di dalam tanah kemudian memecah bahan organik menjadi bentuk-bentuk fosfat yang dapat diserap oleh tanaman. Ini juga merupakan proses yang disebut mineralisasi. 5. Daur nitrogen. Di dalam atmosfer terdapat salah satu unsur yang keberadaannya sangat berlimpah, yaitu sekitar 78% gas adalah nitrogen. Akan tetapi untuk kebutuhan nitrogen secara biologis sangatlah terbatas. Nitrogen merupakan suatu unsur yang sulit untuk dapat bereaksi dengan unsur lain atau merupakan unsur yang tidak reaktif. Untuk itu dibutuhkan berbagai proses untuk penggunaan nitrogen pada makhluk hidup. Proses tersebut secara denitrifikasi, fiksasi nitrogen, serta mineralisasi. Pengertian dari siklus atau daur nitrogen sendiri merupakan sebuah proses konversi senyawa yang memiliki kandungan gas nitrogen untuk diubah dalam bentuk kimiawi lain yang beraneka ragam. Proses siklus nitrogen beserta penjelasannya. 1. Fiksasi nitrogen. Suatu kejadian alam yang melibatkan komponen biotik dan abiotik yang mengubah nitrogen menjadi amonia disebut dengan proses fiksasi nitrogen. Diazotrof merupakan suatu mikroorganisme yang berperan dalam proses fiksasi nitrogen. Mikroorganisme tersebut mempunyai enzim yang bisa menyatukan hidrogen dengan nitrogen yang disebut dengan enzim nitrogenase. Azotobacteriaceae, Cyanobacteria, Clostridium, Frankia, serta Rhizobia merupakan beberapa organisme yang dapat melakukan proses fiksasi. Selain organisme tersebut, ada juga ganggang hijau yang dapat membantu dalam proses fiksasi nitrogen. Lebih lengkapnya, terdapat 4 cara terjadinya konversi unsur nitrogen yang terdapat di atmosfer seperti:
fiksasi biologi, berbagai jenis bakteri simbiotik, serta berbagai jenis bakteri yang dapat hidup bebas bisa melakukan perbaikan nitrogen sebagai nitrogen organik. B. Industri fiksasi nitrogen. Nitrogen atmosfer setelah hidrogen bisa dikombinasikan sehingga dapat membentuk amonia di bawah tekanan besar. N2 akan diubah menjadi NH3 secara bersamaan untuk diolah menjadi bahan peledak serta pupuk. C. Bahan bakar fosil yang dibakar. Selain hal tersebut, terdapat proses lain, seperti pembakaran mesin mobil serta pembakaran listrik termal yang mampu melepaskan berbagai nitrogen oksida. D. Proses lain. Selain ketiga proses di atas, terbentuk NO yang berasal dari N2 dan O2, yaitu dengan bantuan foton serta petir sehingga dapat memfiksasi nitrogen. 2. Asimilasi. Melalui absorpsi akar, tanaman akan memperoleh nitrogen dari tanah dalam bentuk ion amonium maupun ion nitrat, sedangkan untuk hewan akan memperoleh nitrogen dari makanan, yaitu tanaman melalui rambut akar. Ion nitrat atau amonium akan diserap tumbuhan dari dalam tanah. Tanaman yang membuat hubungan mutualistik dengan mikroorganisme rhizobia maka dapat melakukan asimilasi dalam bentuk ion amonium secara langsung. Organisme heterotrof, jamur serta hewan memperoleh nitrogen dalam bentuk nukleotida asam amino serta organik kecil. 3. Amonifikasi. Bakteri beserta jamur memiliki peran penting untuk mengubah nitrogen organik yang terdapat dalam tumbuhan yang sudah mati menjadi amonium. Sedangkan amonifikasi merupakan suatu proses terbentuknya amonium dengan bantuan bakteri yang berada di dalam tanah. 4. Nitrifikasi. Bakteri yang terdapat di dalam tanah memiliki peran penting dalam proses nitrifikasi. Dalam hal ini terdapat amonium yang sudah dikonversi menjadi nitrat. Tanaman utama dari proses nitrifikasi adalah adanya bakteri nitrifikasi yang dapat mengoksidasi amonium dan mengubahnya menjadi nitrit. Sedangkan untuk proses oksidasi nitrit menjadi nitrat dibantu oleh bakteri Nitrobacter. Proses tersebut sangatlah penting karena nitrit adalah suatu racun bagi kehidupan tanaman. 5. Denitrifikasi. Suatu proses reduksi nitrat menjadi suatu gas nitrogen kembali sehingga siklus nitrogen dapat diselesaikan dalam proses dari denitrifikasi. Bakteri Clostridium dan bakteri Pseudomonas merupakan jenis bakteri yang membantu dalam proses denitrifikasi. Dalam proses respirasi, kedua bakteri tersebut menggunakan nitrat sebagai aseptornya. Itu tadi merupakan daur biokimia. Sekian dari saya, maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.